Jadi Mangga, silakan. Ya, kalau kita perhatikan, Prof, untuk keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2009 itu kan menyangkut masalah kurikulum pendidikan Islam, agama Islam dan bahasa Arab. Nah, ini kan ada beberapa kerangka itu, Prof. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, standar kompetensi lulusan dan standar isi PAI dan bahasa Arab. Dan yang ketiga, pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab seperti apa. Kemudian yang keempat, penilaian PAI dan bahasa Arabnya. Dan yang kelima, kompetensi inti dan kompetensi dasar PAI dan bahasa Arab dan madrasah. Sebenarnya rujukan, kalau kita perhatikan Profesor Zaidin ya, halo? Ya Prof, kalau kita perhatikan untuk keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 2019 itu kan tentang kurikulum, Prof. Kurikulum yang menyangkut masalah baik pendidikan itu agama itu ya, ibtidaiyah, sanawiyah, maupun aliyah ya, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, Prof. Rujukan yang ideal ini kan sebenarnya kan sudah berjalan cukup lama nih, Prof. Kemudian betul. Ada revisi. Nah, revisi ini kan hasil produk intelektual dari seorang konsultan ataukah grup ataukah apapun. Kalau kita perhatikan, Prof ya, jadi kalau kita perhatikan pendidikan agama Islam di Indonesia itu mau dibawa ke arah mana? Adakah rujukan yang mau kita idealkan, kemudian kita jadikan sarjat kepada peserta didik? Apa itu pendapat dari Profesor Zaidin terkait dengan KMA 183 tahun 2019 maupun KMA Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 juga itu. Silakan Profesor Zaidin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini ya, saya itu pertama prihatin. Yang kedua, menghimbau kepada saudara-saudara saya yang memberi masukan ke Kemenak itu yang proporsional, profesional lah, begitu intinya. Karena ini kalau ngangkat-ngangkat persoalan yang sesungguhnya, ya sudah lama kalau saya melihat ini ya, Gozbul Fikrinya udah lama. Saya lama juga kan membantu kawan-kawan segala macam. Akhirnya kita punya prinsip ya tersingkirkan juga pada akhirnya karena ya hal-hal yang mungkin saja kurang sependapat. Terus terang aja persoalan ini ya, apalagi ini sudah ada upaya ada istilah radikalisme segala macam kan gitu ya, radikal menghapuskan istilah-istilah yang berbau radikal. Ini kan menurut saya ini agak berlebihan gitu ya. Kalau saya ditanya sebagai dosen PAI di perguruan tinggi umum, saya tidak terlalu khawatir sebetulnya dengan PAI di perguruan tinggi umum ya, karena kawan-kawan itu juga paham lah begitu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Tidak ada kurikulum nasional kan begitu ya kalau di perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi umum itu tidak ada kurikulum nasional. Justru kita mencoba untuk membangun sebuah upaya, membangun sebuah cara, strategi bagaimana mendidik para mahasiswa tentang dinul Islam dengan benar. Jadi kalau melihat sejarahnya ini sudah lama begitu ya. Kawan-kawan yang ceritanya atas nama ilmiah, atas nama kritis. Tapi sesungguhnya kok kenapa kritis begitu? Cara pandangnya juga udah keliru menurut saya ya. Menempatkan Islam itu seperti produk berpikir gitu ya. Kemudian mengkritisi hal-hal yang sebetulnya tidak pantas dikritisi gitu lah. Karena sudah established. Nah, saya intinya begini, kalau melihat dari mana masukan, itu kan skenario, maaf ya kalau saya sebut itu Yahudi. Yahudi dalam pengertian bagaimana dia itu misinya itu bagaimana menggoyang yang sudah pasti dalam hukum itu dan memastikan yang goyang. Kalau dalam istilah Quran kan ayat muhkamat mutasyabihat. Kalau yang sudah muhkamat kok malah terus aja digoyang-goyang. Kalau yang mutasyabihat justru
dipastikan, nah ini lah. Nah, itu berpikir besar begitu. Makanya saya sebetulnya mengajak teman-teman yang ya berpikir liberal atau berpikir sekuler, itu sininya komunis, segeralah kembali kepada jalan yang benar begitulah, jangan memberi masukan-masukan yang nggak keruan begitu ya. Itu saja, karena saya terus terang aja tahu, saya di lapangan, orang lapangan saya. Kalau ditanya apakah ada katanya buku-buku yang berbau radikal, saya berpikir harus ada redefinisi tentang radikal itu. Kalau radikal identik dengan teroris, itu ada sedikit pun materi agama Islam, khususnya di perguruan tinggi umum yang saya kebetulan bertugas di situ, apalagi di madrasah, di UIN, tidak ada sedikit pun mengajarkan yang disebut paham terorisme, umpamanya bom bunuh diri, kayak gitu-gituan lah ya, tidak ada sedikit pun. Tapi ketika kalau radikal diartikan maknanya itu keras, tegas, mendasar, ya memang itu yang diajarkan dalam Al-Jizrah. Quran itu jelas-jelas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum, itu kontennya kan itu ya. Kenapa dengan saudaranya sendiri malah dimusuhi, bersepakat, malah dengan orang yang tidak seiman dirangkulkan, ini juga keliru ya. Nah, kemudian dari yang tadi saya sebutkan, mereka-mereka yang berpikir begitu, kalau saya melihat ya teman-teman saya juga akan banyak yang guru besar di perguruan tinggi umum yang asli belajar umum ke barat. Pulangnya itu bahkan mereka itu jadi lebih taat beragamanya. Ini persoalannya perlu dibuktikan juga sebetulnya kalau di televisi. Tapi sebaliknya yang dari sini punya kemampuan agama ya walaupun bukan ahli, belajar ke sana kok pulangnya jadi begini. Ini kan persoalan metodologi menurut saya ini. Sayang kan, apakah memang pembelajaran Islam di kita yang notabene pesantren itu memang tidak terbuka atau apalah istilahnya, sehingga kok begitu ke sana belajar itu seperti dicuci otak dan menjelek-jelek Islam, seolah-olah Islam itu terbuka, bisa dianu padahal kan tadi ayat muhkamat mutasyabihat jelaskan gitu ya. Nah, saya kira persoalan intinya di situ, kita tidak usah khawatir begitu ya, tetapi kita harus memberi masukan ke Pak Menteri begitu ya, supaya seimbang. Kalau menyusun kurikulum disusun sama kelompok tertentu saja yang tidak melibatkan orang-orang ahli, katakanlah orang-orang para ulama, para kiai begitu di sini, itu saya kira keliru banget lah begitu. Itu kebijakan yang tentu merugikan umat khususnya dan merugikan Pak Menteri sendiri kalau mengeluarkan sebuah keputusan yang tidak diberikan masukan dari orang-orang yang ahlinya. Begitu. Nah ini kalau saya melihat sampai ke situ. Kenapa? Karena saya merasakan dan akhirnya tidak gubris gitu. Kalau saya di perguruan tinggi umum bertugas itu lewat begitulah. Urusan kurikulum kami bikin sendiri, materi juga kami kembangkan sendiri. Kenapa? Karena memang sudah tidak sehat lah begitu. Masa iya orang yang ngumpul di masjid, kampus, kami sedang melatih mereka, kami sedang mengajari ngaji mereka, kok dituding calon-calon teroris? Ini kan ngaco. Ini tentu kita sebagai muslim tersinggung lah. Kok ini ada agenda apa lagi? Ke pesantren, saya pernah dengan Kiai Gontor itu, saya bawa mahasiswa, beliau bercerita. Katanya kami ini di pesantren dituding teroris. Saya silahkan aja katanya para duta besar Amerika sama Inggris waktu itu beliau cerita. Silahkan lihat calon-calon teroris itu. Mereka masuk ke Kobong, lihatnya itu kitab Jurumiyah, kitab kayak gitu-gitulah. Jadi masa iya katanya ini pesantren disebut teroris, belajarnya juga. Yang lucunya disindir sama santri-santri kecil itu yang tamatan SD kan Sanawi ya. Inilah selamat datang di markas teroris gitu katanya anak-anak. Akhirnya para duta besar itu pada malu sendiri, nggak percaya katanya saya kalau ini lembaga kayak gini membina teroris. Nah ini sebetulnya kan tadi disebut Ghazwul Fikri sebetulnya ya. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman saya, kadang-kadang saya ya itulah
Ini saya orang lapangan lah, tidak cerita terlalu ilmiah lah begitu ya. Ini faktanya aja di lapangan. Saya keterlaluan kan, orang yang ngumpul di masjid diajarin baca Quran, kok malah disebut calon teroris? Gimana sih ini? Saya pernah dibisikin dari Senayan, itu ada teman-teman saya di sana. Hati-hati katanya, ini sasaran ke pesantren udah tidak tembus, sekarang ke kampus umum. Kenapa saya bilang? Karena pesantren nggak bisa bikin bom, gitu. Kan nggak belajar kimia terapan kan begitu ya. Akhirnya katanya mereka udah kelabakan menuding pesantren calon teroris. Dan masuk ke perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi umum memang berpotensi. Banyak anak kimia, fisika, kan begitu ya. Nah justru peran pendidikan agama di sini yang harus dibangun dengan baik. Jangan dituding-tuding nggak keruan, gitu ya. Saya lamalah, alhamdulillah dipercaya, bahkan saya dididik lebih lama mengeset tentang pendidikan agama ini. Alhamdulillah nggak ada itu yang disebut-sebut yang seperti, aduh ya, itu memang udah menghina kita lah sebagai muslim gitu ya. Disebut teroris, masa orang ngajarin sholat, meluruskan pemahaman tentang Islam itu begini. Saya ada pengalaman sedikit, justru saya bangga ketika saya pernah dialog di Mesir dengan seorang profesor ahli pendidikan, Profesor Ismail, tahun 2017. Beliau nanya ke saya, katanya, "Yuk kerja di mana? Belajar mengajar di mana?" Saya cerita, saya dosen PAI. Apa itu? Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum lagi, saya bilang. Gimana itu konsepnya? Saya ceritakan. Waduh, kalau begitu Indonesia lebih bagus daripada kami. Nah, dengan komentar beliau begitu, apa materinya? Saya bilang begini, konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di kami ini, tujuannya bukan untuk menjadikan mereka sebagai ahli agama, tapi menjadikan mereka sebagai orang yang semakin taat menjalankan perintah agama. Oh, begitu ya? Apa memang ya beda dengan di Mesir? Saya bilang Mesir itu sampai SLA agamanya udah beres, katakanlah praktek ibadah segala macam. Begitu ke perguruan tinggi tidak usah belajar. Kalau di Indonesia belajar agama juga iya, tetapi sampai ke perguruan tinggi, maaf ya, ini di lapangan itu masih banyak menemukan mahasiswa muslim masuk Islam dari kecil kok tidak bisa baca Quran. Kan aneh gitu ya. Aneh kan itu. Sementara apa yang diajarkan di itu? Apa teroris aja gitu? Bukan belajarin ngaji gitu. SD, SMP, SMA belajar apa? Ngajar Quran nggak bisa. Berarti kan ini justru jangan ngobok-ngobok yang sudah pastilah. Justru metodenya bagaimana supaya mereka itu belajar agama dengan baik. Begitu. Ya, sehingga kami dosen-dosen agama di perguruan tinggi tidak kelimpungan kecapean, masa harus ngajar lagi belajar sholat, baca Quran, kan gitu ya. Nah kemudian yang saya prihatin juga, ini kok mau dicoba diterapkan di perguruan di madrasah. Dari mulai RA, MI, Sanawiyah, Aliyah. Ini yang 155 buku itu ya, dengan istilah radikal tadi. Radikal itu radikalisme katanya ya. Kalau pengertian radikalisme itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan istilah yang saya sebut tadi, menghindari kata al-jihad, menghindari kata qital, ya, menghilangkan istilah-istilah sebutan kafir, munafik, musyrik. Kan itu yang dihilangkan katanya dalam upaya untuk revisi buku dan kurikulum itu. Saya bilang, berani nggak menghapus Quran? So, ya kalau orang liberal kayak begitu mungkin berani-berani saja gitu ya. Kalau kita kan ya mereka kan sudah ada pemikiran yang ngawur juga itu. Ngawurnya apa? Quran itu sudah tidak up to date lagi di zaman modern. Kan itu sudah lalu saya kira ya. Nah itu saya kira ini memang gua Zulfikri, saya mah hanya menghimbau kawan-kawan yang sudah jauh daripada ini mengatasnamakan Islam. Ya semoga Allah memberikan hidayah lah kembali kepada jalan yang benar begitu ya. Itu harapan saya. Kemudian kalau memang berdiskusi secara ilmiah oke kita gitu ya. Belajar Islamnya dia benar nggak gitu ya. Yang jelas saya terus terang aja kok kenapa yang kayak gini-gini difasilitasi begitu ya. Kok kenapa
di itu apa namanya pikiran-pikiran yang justru bertentangan dengan Pancasila, saya kira ini. Dan inilah yang kalau menurut saya ini makar begitu, sudah masuk ke makar ideologi, makar pemikiran. Sebab banyak di Indonesia ini kok malahan dikerdilkan oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas itu. Makanya kasihan ke Pak Menteri, kasihan ke Pak Wamen. Dan sebab yang bikin surat ini kayaknya setingkat direktur lah yang membuat surat edaran bahwa memberlakukan kurikulum itu. Ya walau alam siapa di belakang dia, tetapi yang jelas tolonglah jangan terus diganggu lah umat itu, ya. Jadi kalau umpamanya terus diobok-obok begini, saya tidak menjamin mereka bisa tetap sabar menunggu. Kita ini mayoritas loh. Kok kenapa bisa segelintir orang yang... Dan memang tadi yang saya sampaikan bahwa mereka itu disekolahkan, difasilitasi untuk apa? Menggoyang yang tetap, ya, dan menetapkan yang goyang, ya. Kan orang munafik itu kan senengnya mutasyabihat, ayat-ayat yang dioprek-oprek itu kan gitu. Kalau yang mukamatnya dilewat aja kan gitu. Itulah terus terang aja saya mengimbau ke kawan-kawan saya gitu ya, udahlah nggak usah. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada sengaja atau tidak? Pertama saya bisa mengatakan ini tidak ada pekerjaan mereka atau mencari kerja di situ, gitu ya. Itu aja lah intinya. Tidak ada kurang pekerjaan atau mencari kerja dari situ. Coba kalau umpamanya berpikir baik, benar gitu ya, bahwa kita ini muslim. Dari apa yang saya perhatikan, saya sebagai pemerhati juga di dunia politik, kok begini, kok begitu. Ya persoalan apa namanya diseret-seret tentang khilafah segala macam itu kan menghilangkan sejarah, saya kira itu khilafah itu ada dalam pelajaran itu, pelajaran sejarah itu, kok kenapa ketakutan kan gitu ya dengan istilah khilafah itu, bahkan disamakan dengan komunis. Itu komunis ya tidak bertuhan, masa khilafah tidak bertuhan. Adapun perbedaan pandang dari sisi pemerintahan, itu sistem pemerintahan, itu kan persoalan itu ijtihadi ya kalau saya melihat dari sejarah peradaban Islam. Justru istilah-istilah demokrasi kayak begitu, kalau kita melihat sejarah Islam, yang disebut al-fitnatul kubro itu ketika pemilihan khalifah one man one vote. Zaman Ali kan gitu. Sebelumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, musyawarah para ulama, para tokoh. Coba siapa yang pantas, si anu, udah jadi. Siapa yang pantas, si anu. Ketika dibuka ke masyarakat, ya, sistem demokrasi liberal itu, maka terjadilah dalam sejarah Islam yang disebut al-fitnatul kubro, perang sipil dan lain-lain. Nah sekarang di kita dipakai yang kayak gitu-gituan justru, yang demokrasi. Ya tukang beca dengan Anda sebagai dokter, sebagai profesor sama saja kan juaranya ya. Padahal kan pertimbangan baik buruk ke depan, punten lah gitu. Saya bukan mengitukan ya pengalaman hidupnya, ke kualitasnya tentu akan berbeda begitu. Saya kira kita tidak usah terlalu khawatir dan kita tetap memberikan masukan. Saya yakin Pak Menteri itu tidak sampai mengetahui apa yang terjadi lebih dalam lagi. Jadi berilah kita diskusi seperti ini diperbanyak sehingga kita terjadi komunikasi ya, dan ketika komunikasi ini terjadi maka insya Allah diberikan masukan yang terbaik. Jangan sampai anak-anak kita ke depan itu jadi bingung. Ya. Kok kenapa, satu contoh lah saya sedikit lagi nih kekecewaan kami di lapangan ini, kok kenapa hal-hal yang muhkamat itu tentang nikah saja, kok tiba-tiba ada milkul aiman gitu kan, aneh-aneh kan. Kalau poligami sepertinya diharapkan, kalau prostitusi boleh kan, itu sudah ngawur kan gitu ya, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini agak, nah maka untuk itu tidak perlulah saya kira terlalu dibesar-besarkan persoalan yang tadi yang mutasyabihat itu. Kita yang muhkamat saja, dan jangan juga kawan-kawan itu tinggal diam.
Kalau tinggal diam, mereka yang punya pikiran aneh-aneh itu terus aja merasa difasilitasi. Kita tetap harus goyangkan yang goyang, kan begitu ya? Kita goyangkan yang goyang. Jangan pernah berhenti. Saya juga sebagai ketua ADVISI ya, mendirikan ADVISI itu tidak cuma-cuma, Pak. Tahun 2005 itu kami diapresiasi oleh kawan-kawan di Dewan. Ini katanya hadiah untuk guru dan dosen. Undang-undang guru dosen tahun 2005 itu ya, nomor 14 tahun 2005 itu. Itu menjelang disahkannya itu kami mendirikan ADVISI 2005. Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, Pak, di Indonesia. Alhamdulillah sudah 20 provinsi dibuka, dan saya 2 periode, dan saya udah bagian yang lain lah. Sekarang disebut-sebut saya sebagai Ketua Dewan Pembina. Dan saya berharap pada semua hadirin yang ada di sini, jangan diam lah begitu. Ketika umat digoyang-goyang terus, kita goyangkan juga supaya mereka diam gitu ya. Sama-sama diam. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau saya melihat begini, kalau di Kemendikbud punya konsep merdeka belajar atau belajar merdeka, kalau Kemenak punya konsep apa? Nah, saya memberikan tawaran ya konsep pendidikan wasatiyah umpamanya. Coba mana konsepnya? Daripada ngobok-ngobok yang sudah jelas. Oke lah, begitulah. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya semangat kalau diajak ngobrol ini, karena orang lapangan saya tahulah bagaimana hiruk pikuk di lapangan itu. Baik itu di Sanawiyah, Aliyah. Saya kebetulan ini juga, mohon maaf tadi, saya sedang melatih dengan tim IT saya di sini di sebuah Yayasan Nur Sahida. Siapa yang dilatih? Itu guru-guru Sanawiyah, guru-guru Aliyah, ya, pembelajaran daring. Alhamdulillah saya bisa bekerja sama dengan kampus Cyber Indonesia, dan mereka dengan senang hati diajak sama saya, dan makanya saya tadi maaf agak ingin membuka dua acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.